Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube di mana saja berada. Video sekali ini ingin berbagi bagaimana cara merakit sebuah power BTL agar tidak mudah panas. Jadi di bagian komponen apa saja yang harus kita pasang dan di bagian komponen apa saja yang harus kita rubah. Kali ini saya ingin berbagi tip agar power BTL tidak mudah panas. Oke sahabat YouTube, jika sahabat YouTube suka dengan video sekali ini, jangan lupa di like, share atau ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa icon loncengnya juga harus ditekan. Untuk yang pertama, siapkan dulu papan PCB polos seperti ini, lalu kita coret sehingga membentuk seperti ini. Jika sudah seperti ini, ada baiknya kita tambahkan solder, titik-titik solder untuk pemasangan R. Nah seperti ini kita tambah titik-titik solder sebelum pemasangan R. Jadi setelah ini kita mulai memasang R. Oke buat sahabat, seperti ini. Untuk nilai R saya pasang menggunakan 1/2 watt 100 ohm. Jadi untuk bagian basis kita pasang 100 ohm saja. Jika kita sudah pasang, hasil seperti ini cara pemasangannya. Dan sekarang kita pasang di bagian R yang 5 watt. Perlu sahabat ketahui, R5 watt ini menggunakan 0,5 yaitu 5 watt, sehingga membentuk susunan-susunan rapi seperti ini. Perhatikan di antara satu sama lain R jangan ada yang terhubung atau bersatu. Jadi seperti inilah hasil dari sebuah pemasangan antara R setengah watt dengan R yang 5 watt. Jika R sudah siap, kita sekarang siapkan heatsink. Nah supaya panas transistor mudah menyerap di bagian heatsink, ada baiknya sahabat menambahkan pasta. Pasta ini banyak pilihan, terserah sahabat seperti ini sebelum pemasangan mika. Jika pasta sudah rata dipasang setiap titik transistor, dan hal yang lebih terpenting, mika jangan sampai tidak dipasang. Jika tidak dipasang, bisa dipastikan transistor tidak akan bekerja. Setelah mika terpasang, ada baiknya sahabat mengoleskan pasta lagi di atas mika sebelum menempelkan transistor. Setelah mika kita pasang di bagian transistornya seperti ini. Perlu sahabat ketahui, yang panas itu bukan kitnya, yang panas itu ialah transistor yang kita pasang, maka harus hati-hati di saat pemasangan. Setelah pemasangan antara dua sisi sehingga membentuk seperti ini, dan kita paskan dengan papan PCB yang kita coret membentuk skema. Jika sudah kita paskan seperti ini, ada baiknya kita ukur dulu seperti ini posisi letak PCB dengan papan PCB transistornya. Jadi jika sudah pas baru kita pasang semua. Nah seperti ini yang sudah kita pasangi R antara R5 watt dan R setengah watt. Jadi kita paskan. Jika sudah pas, sahabat harus menekukkan kaki di antara tiga kaki antara basis, kolektor, dan emitornya. Masing-masing kaki ialah mempunyai jalur sendiri-sendiri. Pastikan antara satu sama lain kaki jangan ada yang terhubung. Nah untuk kaki kolektornya kita tekuk seperti ini. Perhatikan kaki kolektor tidak boleh menyentuh di antara satu dengan yang lainnya salah satu jalur bagian komponen. Jika ada yang menyentuh, bisa dipastikan jalur bisa menyebabkan konslet. Di sini bisa sahabat perhatikan kaki bagian kolektor yang sudah saya tekukkan seperti ini. Untuk semua kaki di antara tiga-tiganya semuanya harus ditekuk. Jadi seperti ini. Perhatikan jangan ada terhubung antara satu dengan yang lainnya, karena jalur sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mudah terhubung antara kaki satu dengan kaki yang lainnya. Jadi buat sahabat, jika ingin membuat sebuah power, pastikan dulu di bagian transistor finalnya, karena peran ini lebih penting sebelum kita memasang kitnya. Jadi hal yang lebih penting dari semua itu ialah jangan sampai ada R yang tidak terhubung. Jika salah satu yang tidak terhubung, bisa dipastikan salah satu transistor ada yang bisa menyebabkan panas. Jadi setelah semuanya kita pasang, kita lihat hasil tekukan kaki di bagian masing-masing kaki seperti ini. Bisa sahabat perhatikan. Dengan cara ini, jika salah satu komponen ada yang bermasalah, cara melepasnya sangat mudah. Tidak perlu kita melepas semua transistor baru bisa kita lepas salah satu komponen
komponen yang bermasalah. Maka dari itu alasan saya menggunakan PCB seperti ini. Jika salah satu saja komponen bermasalah, cukup yang bermasalah saja kita buka, tidak perlu membuka yang tidak bermasalah. Oke, untuk kit seperti ini, kit ini sangat mudah ditemukan di pasar-pasaran, khususnya toko-toko elektronik. BTR Power Amplifier 400 watt, 1200 watt. Jadi di sini sebelum sahabat memasang kabel-kabelnya, ada baiknya perhatikan dulu. Biasanya power pasaran ada saja yang sedikit melakukan kesalahan. Salah satunya solderan terhubung satu dengan yang lainnya, ataupun jalur-jalur yang tidak sinkron. Seperti ini kita perhatikan, dan di bagian heatsink pastikan juga jangan ada yang menyentuh, karena masing-masing punya jalur voltase. Oke, sekarang saya ingin membuat jalur khusus untuk tegangan volt dari power supply yang menyuplai di bagian transistornya. Jadi di sini kita bentuk dulu sebelum kita lakukan penggoresan. Seperti ini bisa sahabat perhatikan. Sesudah bentuk seperti ini baru kita coret sebenar-benarnya, memisahkan antara jalur dan satu dengan yang lainnya. Alhasil terbentuklah seperti ini. Untuk di bagian jalur di sini bisa sahabat perhatikan masing-masing terhubung antara satu dengan yang lainnya, karena nantinya akan dipasang jalur, bisa menggunakan fuse juga bisa menggunakan kabel. Di sini ada min dan ada plus, karena di sini masing-masing kita hubungkan antara tegangan min dengan tegangan plus. Di saat penyolderan hati-hati, jangan sampai ada jalur yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sekali lagi saya tekankan. Sekarang saya sedang memasang jalur di bagian emitor. Jadi emitor ini terhubung nanti di kit yang tulisan E. Jadi bisa sahabat perhatikan di bagian kit BTR-nya juga ada tulisan tanda E. Seperti ini kita paskan dan kita hubungkan. Yang bagian jalur emitor juga kita hubungkan di kode E di bagian kit powernya. Jika di bagian emitor sudah kita pasang, sekarang kita pasang di bagian basis. Basis ini terhubung juga sama di jalur basis di bagian transistornya, khususnya untuk jalur speaker. Jadi basis ini terhubung ke jalur speaker seperti ini di penghujungan R yang 0,55 watt. Seperti ini bisa sahabat perhatikan jalurnya. Setelah itu kita bisa memasang jalur penghubung dari PCB yang sudah kita buat tadi. Cukup menggunakan kabel seperti ini, bisa sahabat perhatikan. Inilah hasil dari pemasangan. Bisa kita menggunakan fuse atau menggunakan kabel seperti ini, tinggal terserah sahabat mau yang bagaimana. Oke, sekarang kita menuju ke power supply. Power supply ini menggunakan 6 buah elko. Elko ini sebelum saya pasang ke PCB, saya ingin melepas pembungkus elkonya agar tidak diketahui oleh sahabat-sahabat, khususnya yang suka menjiplak power seperti ini. Khususnya di daerah saya sangat-sangat banyak penjiplak power. Jadi volt yang saya gunakan seperti ini, bisa sahabat perhatikan 10.000 UF 80 volt. Dilepas bagian pembungkus kulitnya seperti ini, bisa sahabat perhatikan sehingga membentuk elko telanjang, tidak ada logo apa-apa dan tidak ada tulisan apa-apa. Yang perlu sahabat perhatikan, pastikan betul-betul tandai betul-betul antara kode min dan plus. Nah, hasil seperti ini. Jadi jika sahabat tidak menandai mana yang min dan plus, nanti sahabat repot sendiri. Oke, setelah ditelanjangi seperti ini, kita mulai memasang power supply-nya.
atau PSU-nya. Namun untuk pemasangan ini pastikan jangan ada salah satu elko yang ketukar antara min dan plusnya sehingga membentuk seperti ini. Bisa sahabat perhatikan, inilah kode elko dan tipe elko yang saya gunakan. Setelah elko, saya ingin memasang bagian dioda. Jadi di sini di bagian dioda saya menggunakan dioda 35 ampere. Dioda kotak, khususnya dioda brick. Untuk pemasangan dioda, sahabat perhatikan di tulisan PCB dengan tulisan di dioda. Di sini ada tulisan di bagian dioda, ada min dan plus. Bisa sahabat perhatikan, sementara yang tidak ada tulisan ialah kabel AC. Sementara di PCB bisa sahabat perhatikan plus dan min seperti ini. Kita pastikan solderannya sehingga selesai dan membentuk seperti ini. Bisa sahabat perhatikan. Jadi untuk di bagian kapasitor di samping dioda boleh sahabat pasang, juga boleh tidak dipasang, tidak masalah. Jadi mau dipasang boleh, tidak dipasang pun tidak apa-apa. Sekarang sedang memasang kabel khusus dari power supply untuk di trafonya. Sedangkan yang ini saya posisi sedang memasang di bagian dari power supply kabel terhubung ke transistornya. Jadi seperti ini bisa sahabat perhatikan, masing-masing warna mengandung makna. Yang merah, ada yang hitam, ada yang biru. Merah plus, hitam ground, dan biru ialah min. Oke sahabat, sekarang saya ingin memasang di bagian trafo. Trafo ini 10 ampere. Bisa sahabat perhatikan tegangan CT paling besar 47 volt. Di sini ingin memasang tidak menggunakan CT, hanya menggunakan 0 dan volt. Karena trafo ini ingin saya modifikasi tidak menggunakan CT, saya hanya menggunakan 0. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan hanya menggunakan dua kabel antara 0 terhubung ke ground, sedangkan volt terhubung ke di bagian diodanya. Jadi di sini saya menggunakan hanya dua kabel, tidak seperti umumnya menggunakan 3 kabel. Nah seperti ini bisa sahabat perhatikan, sudah saya pasang. Sekarang kita tes tegangan menggunakan dua kabel, apakah antara tegangan min dan plus bisa sama atau tidak sama. Jadi di sini saya menggunakan dari trafo menggunakan dua kabel yang terhubung ke power supply hanya dua kabel. Sekarang coba kita ukur menggunakan multi digital. Di sini berapa volt jumlah tegangan keluar setelah dihubungkan ke trafo dengan elko-nya. Sekarang coba kita lihat. Nah, di sini terukur 63 volt. Sementara antara plus dan minnya kita pastikan sama. Jadi hanya menggunakan dua kabel dari trafo bisa mengeluarkan tegangan CT seperti ini. Jadi buat sahabat sedikit ingin merubah tegangan, sahabat cukup menjamper antara dua kaki dioda yang di bagian AC-nya. Sementara di bagian groundnya tidak perlu diubah, sama kita hubungkan ke bagian CT. Sekarang baru kita pasang ke bagian powernya. Jadi buat sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat. Jangan lupa di like and share atau ditunggu subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.